lapisan masyarakat dan anak-anak kita, sehingga kedepannya SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik. Lanjut. Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman, gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21%, ini 40%. Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis, Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya, guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil, walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi. Pertama, kita lakukan bagi guru yang lulus passing grade jika masih tersedia formasi. Lalu seleksi di sini adalah pertama kita lihat apakah kualifikasinya linear apa tidak. Jadi ini perlu kita pertimbangkan kualifikasi yang diampu oleh guru tersebut, misalnya kualifikasi akademik atau diploma 4 dan juga memiliki sertifikasi pendidik. Kita lihat linear apa tidak dengan mata pelajaran yang dilakukan. Lalu kita juga mempertimbangkan dimensi untuk kompetensi yang dimiliki oleh gurunya secara baik itu profesional, pedagogik maupun sosial kepribadian, dan juga verifikasi kinerjanya. Apakah mereka indikatornya misalkan memberikan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang terpenting di sini, yang ini yang paling penting yang perlu ditekankan adalah background check atau pemeriksaan latar belakang. Kita harus melakukan verifikasi bahwa untuk menjadi guru jangan sampai terlibat hal-hal yang tentunya tidak mencerminkan sebagai profesi guru, misalnya melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya, dan juga intoleransi. Jadi ini akan kita lakukan mekanisme untuk verifikasi hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara untuk mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Jadi nanti mekanismenya akan kita buat dengan cara yang lebih memudahkan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memastikan layanan kepada murid-murid kita itu tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara big picture. Untuk kedepannya kita akan melakukan pengetatan dari segi mekanisme atau seleksi yang kita lakukan untuk paling kanan bawah itu. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, kita akan buka seleksi selanjutnya, yaitu silakan. Yang ketiga adalah mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, seleksi ini dilaksanakan jika masih ada kuota formasi P3K guru sesuai dengan setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi tadi yang kedua tadi kita lakukan. Seleksi ini menggunakan sistem
computer assisted test atau tes yang berbasis komputer yang dilakukan dengan sistem ujian nasional berbasis komputer. Jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196, sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan, tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini, maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa dikaitkan. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya ketika anggarannya sudah bersifat earmark yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan, Pak, untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3 guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Aba bisa menjelaskan, atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya, ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya, jadi kita maksimalkan, Pak, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan, sehingga meminimal kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Misal dari Bapak contohnya guru bahasa Inggris, ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya, kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan. Prinsipnya jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia yang induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi, karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana